Oke, eh saya mulai aja ya, udah banyak yang join. Semoga tidak lama ya. Jadi pertemuan kali ini harusnya minggu lalu gitu kan, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengisi. Jadi hari ini saya akan bahas dua resep ya. Yang pertama resep kapsul antasida, yang kedua resep vanishing cream. Ya, sambil kita diskusi, sambil dibuka jurnal yang sudah kalian kumpulkan mengenai dua sediaan ini. Kan sudah dibikin ya jurnalnya ya. Sambil dibuka, nanti kita sambil diskusi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa didiskusikan, bisa ditanyakan. Kalau ada yang kurang tepat, bisa diperbaiki. Ya. Pertama, resep kapsul antasida. Resep kapsul antasida. Untuk kelengkapan resep, gimana dari hasil screening? Kalau misalnya ada yang mau menjawab, silahkan ya, langsung aja on mic. Izin menjawab, Bu. Silakan, Nesya. Tidak ada tanggal pembuatan resep, tidak ada nomor resep. Luminal tidak diberi garis bawah berwarna biru dikarenakan luminal obat psikotropika. Tidak ada berat badan pasien, tidak ada alamat pasien, dan tidak ada garis penutup resep. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Luminal masuk psikotropik ya? Ada yang punya pendapat lain nggak? Tanggal penulisan resep oke ya, seperti yang sudah sering saya bahas. Kalau misalnya tanggal penulisan resep nggak ada, kalian wajib curiga ini resepnya asli apa enggak. Begitu juga dengan para dokter. Kalau nggak ada, bisa jadi resepnya palsu gitu kan. Karena sekarang banyak sekali beredar, apalagi kalau kalian lihat bahan bahan obat yang ada di resep termasuk psikotropik. Ini sangat rawan sekali disalahgunakan. Jadi harus kalian cek. Tanggal penulisan resep oke. Apa aja tadi? Selain tanggal, garis penutup, paraf? Alamat dan berat badan pasien, Bu. Oke, alamat dan berat badan pasien. Terus ada lagi nggak? Luminal tidak diberi garis bawah. Oke, nominal nggak ada garis bawah. Terus ada lagi? Nggak ada. Ya, tadi sempat kesebut nomor resep ya. Nomor resep sebenarnya itu bukan kelengkapan. eh, Harus diingat, mungkin saya ulang lagi terakhir kali, nomor resep itu bukan kelengkapan dari sebuah resep dokter. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien bawa resep dokter, dia dari periksa ke dokter, kemudian dikasih resep, resep dibawa ke apotik. Resep yang dibawa oleh pasien itu tidak ada nomor resepnya, tapi begitu dipegang, diterima oleh petugas apotik ya, diterima oleh petugas apotik, baru petugas apotik itu akan memberi nomor resep sesuai administratif dari apotik tersebut. Beda cerita kalau yang kalian terima adalah kopi resep. Kopi resep pasti ada tulisannya nomor resep berapa. Ya, jadi dibedakan yang kamu terima itu resep dokter atau kopi resep. Ya, kemudian berat badan pasien, alamat pasien bisa kalian konfirmasikan langsung ke pasien yang bersangkutan, ya. Kemudian isinya apa untuk resep kapsul antasida? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Antasida 1 tablet, Papaverin HCl 50 mg, nominal 1/3 tablet. Antasida 1 tablet, papaverin HCl 50 mg, luminal 1/3 tablet. 1/3 tablet. Nama lainnya luminal tahu nggak?
Fenobarbital. Fenobarbital. Antasida ada 1 tablet. Dosisnya gimana? Untuk anak umur 10 tahun aman ya? Dosis antasidanya? Aman, Bu. Papaverin HCl. Dosis 1 kali pakai berapa miligram? Yang ada di resep. Lima 50 miligram. 1 kali pakai 50 miligram. Berarti kalau disesuaikan sama dosis yang ada di pustaka gimana? Papaverin HCl-nya. Sudah sesuai atau belum? Izin menjawab sesuai dan tidak overdose. Tidak overdosis ya. Dosis untuk anak 10 tahun berapa? Papaver HCl. Maksimumnya 100 mg. Dosis? Apa yang 100 miligram? Dosis maksimum anak sekali minum. Gimana? Dosis maksimumnya berapa mili? 100 mg. Dosis maksimumnya 100 miligram? Iya. 1 kali pakai 50. Itu berapa kali pakai? Seratus miligram itu maksimum dalam 1 hari atau sekali pakai? Sekali pakai. Sekali pakai. Kalau yang luminal? Izin menjawab, Bu. Untuk luminal, dosis maksimum 1 dosis untuk dewasa itu 300 mg, untuk 1 hari 600 mg. Sehingga kalau dosis anak, karena 10 tahun, jadi 10/20 kali 300 untuk 1 dosis, jadi 160 mg. Kemudian untuk 1 hari itu 10/20 dikali 600, berarti 300 mg per hari. Ya, terus untuk 1 kali minum itu berarti 10 mg per 150 mg dikali 100%, berarti 6,67%, tidak overdosis. Kemudian untuk 1 hari berarti 30 mg per 300 mg dikali 100%, berarti 10% tidak overdosis juga, Bu. Aman. Ya, oke. Sik. Oke, itu dosis ya. Kemudian permasalahan dalam resep bagaimana? Ada apa enggak untuk resep ini? Ada permasalahan enggak? Izin menjawab, Bu. Salah satu permasalahannya itu bahan sediaan obat itu seluruhnya putih, sehingga sulit menentukan homogenitasnya. Kemudian penyelesaiannya itu ditambahkan carmin, sehingga mengetahui homogenitas dari obat tersebut. Oke.
Sebenarnya tablet antasida itu beberapa ada yang hijau ya, tapi mungkin ada sih beberapa merek yang full putih ada. Permasalahan lain? Izin menjawab, Bu. Hah? Luminal termasuk obat psikotropika golongan 3, Bu. Jadi untuk di resepnya, salinan resepnya sehingga harus memperhatikan homogen tersediaan racikan agar tidak overdosis atau underdosis. Bu. Oke, tadi sudah dihitung tidak overdosis ya? Iya, Bu. Terus ada lagi? Buat bahan kapsul terlalu sedikit, Bu. Jadi ditambahkan sacharum latis 30 mg setiap kapsul. Ditambah sakarum laktis. Iya, Bu. Oke, boleh. Sebenarnya mau ditambah, kalau misalnya ditambah sakarum laktis, mau pakai cangkang kapsul nomor berapa nih? Kalau cangkang kapsul tuh makin besar nomornya, makin kecil ya. Sebenarnya kalau untuk resep ini nanti pada saat pelaksanaan praktikum gitu ya, bisa kalian kira-kira di lab cangkang kapsul kira-kira dengan setelah semuanya diracik, setelah semuanya digerus, dihaluskan, dibagi gitu ya, kira-kira yang muat cangkang kapsul yang nomor berapa. Kalau memang ternyata rata-rata atau sebelum dibagi deh, dari hitungan aja udah terlihat misalnya ya, ini masing-masing per kapsul kayaknya cuma 60-an miligram deh, atau cuma 80-an miligram. Kayaknya kalau dimasukkan ke kapsul, kopong. Nah, itu nanti bisa kalian tambah sakarum laktis. Ya. Gimana cara nambah sakarum laktisnya? Tadi ditambah berapa miligram? 300, Bu. Dapat dari mana angka 300 itu? Angka 300.000 itu dapat dari mana? Eh, 300 miligram, sorry. Kalian sudah kuliah kapsul ya sama Bu Diana? Pastinya kan sudah ya? Ya apa? Dibuka jurnalnya, ditulis nggak di jurnal? Ada permasalahan lain? Videonya sudah dilihat kan? Gimana, ada permasalahan lain? Kalian sudah bikin jurnal, sudah lihat video yang di-share di MMP, harusnya sih sudah dilihat ya, sudah minggu lalu. Gimana? Permasalahan lain saat ini apa lagi? Izin menjawab, Bu. Silakan. Bahan obat antasida dapat mempengaruhi absorpsi obat lain sehingga penyelesaiannya antasida ini tidak dicampur dengan bahan obat lain dan diberikan secara terpisah dalam bentuk sediaan tablet. Oke, antasida tidak disarankan untuk digerus dengan obat lain ya. Boleh, berarti antasidanya keluar dari racikan, diberikan dalam bentuk tablet. Ya,
Karena antasida itu biasanya diminum sebelum makan. Dan yang lain biasanya diminum setelah makan. Nggak nyambung. Kemudian kalau sebenarnya ini berlaku untuk semua obat ya. Ketika semua obat itu ada antasida gitu ya. Antasida itu berinteraksi hampir dengan semua obat dan dia pasti akan mengganggu penyerapan obat tersebut. Pasti. Ya. Kemudian penimbangan bahannya gimana? Penimbangan bahannya berapa? Kalian mau buat berapa kapsul? 10, Bu. 10 kapsul, berarti antasidanya berapa tablet? 10 tablet. 10 tablet. Papaverinnya? 500 mg. 500 mg luminal. 3,3 tablet, Bu. 3,3 tablet. Gimana caranya ngambil luminal 3,3 tablet? Diambil 4 tablet terlebih dahulu, Bu. Diambil 4 tablet terlebih dahulu, terus? Kemudian digerus lalu dilakukan pengurangan hingga 3,3. Ya, apa caranya? Ada yang punya pendapat lain? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Apa tadi? Nggak ada yang jawab. Ya, apa? Dua-duanya deh. Apa sih tadi? Gimana? Loh, nggak jadi jawab. Silakan. Baik, izin menjawab, Ibu. Jadi diambil 4 tablet, digerus, lalu hitung berapa beratnya 4 tablet itu, lalu dibuat perbandingan 3,3 per 4 dikali berat berapa miligram yang 4 tablet itu. Lalu setelah itu baru ketemu berat yang 3,3 tablet itu. Lalu kalau sudah ketemu dikurangi yang berat 3,3 tablet dengan beratnya 4 tablet seperti itu. Oke. Jadi ambil 4 tablet ya. Sebenarnya lebih tepat, atau mungkin yang sudah sempat saya ingatkan pada saat praktikum offline mungkin masih ingat ya, ada beberapa kan yang nggak ketemu saya. Sebenarnya lebih tepat kalau misalnya pengenceran itu, kalau misalnya kamu ambil 4 tablet, jangan dalam kondisi digerus dulu. Karena kalau dalam kondisi sudah digerus, itu kan pasti ada bobot yang tertempel pada mortir. Ya kan? Kecuali kamu bisa membersihkan dengan sangat bersih sampai nggak ada satupun sisa yang tertempel di mortir, dan itu biasanya susah. Ya, jadi yang benar kamu ambil 4-4-nya dalam posisi utuh, kamu naikkan ke timbangan, kamu timbang itu dapat berapa miligram. Misal 4-4-nya itu dapat 400 miligram misal ya. Misal dapat 400 miligram. Kemudian berarti dari 400 miligram itu diambil ya 4 tablet. Kemudian 4 tablet kamu masukkan mortir, kamu gerus. Ya enggak? Setelah digerus, kamu ambil sejumlah 3,3 per 4 kali 400. Berapa miligram? Berapa miligram kira-kira? 330. 30 miligram. Itu.
Ya. Kemudian dari cara kerja, gimana? Cara kerjanya gimana? Pertama-tama, cara kerja pertama, ngapain dulu nih? Timbangan disetarakan dan bahan lainnya disiapkan. Kemudian tablet antasida itu diambil 10 tablet, langsung dimasukkan ke dalam klip, diberi etiket serta label. Selanjutnya untuk bahan lainnya yaitu luminal, itu diambil 4 tablet, ditimbang, diperoleh bobotnya, lalu digerus, kemudian dikurangi sesuai bobot yang diminta oleh resep. Setelah itu sisanya dibungkus. Setelah itu untuk papaveran HCl ditimbang seberat 500 mg, dimasukkan ke dalam mortir lalu digerus hingga homogen dengan luminal. Kemudian kapsul diisi dengan bahan tersebut. Sisanya diisi oleh SLU. Terus? Sudah? Lalu mohon maaf Bu, sebelumnya itu campuran dibagi menjadi 2, kemudian dibagi lagi tiap bagiannya menjadi 5 bagian, dibagi secara visual, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul, lalu dimasukkan ke dalam klip, diberi etiket secara label. Bobot kapsul ini apa cara menentukan? Bobot sakarum laktis. Saya berpatokan pada video itu, kapsulnya menggunakan kapsul nomor 3, yaitu beratnya 200 mg, jadinya 200 mg, 200 itu dikali 10, 2000 dikurangi berat bahannya 599, diperoleh SL-nya itu 1401 mg untuk 10 kapsul. Untuk 10 kapsul. Oke, yang lain? Bisa ya pakai cara itu ya. Jadi memang tiap kapsul itu tiap nomor sudah ada perkiraan komposisi masing-masingnya berapa. Ya, bisa kalian lihat di tabel. Kalau sudah kuliah sama Bu Diana kan sudah ada tabelnya tuh. Benarnya untuk menentukan cangkang kapsul itu kamu bisa pilih dari cangkang kapsul yang paling kecil. Apalagi ini perhatikan adalah pasien yang kamu beri, ya, pasien yang akan meminum obat itu pasien umur 10 tahun. Ya kan? Anak 10 tahun itu masih SD ya. Tidak semua pasien umur 10 tahun itu bisa menelan obat dengan baik. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam kapsul, pertimbangan yang pertama, kalau memang kapsul yang paling kecil itu masih muat, ambil kapsul yang paling kecil. Gitu ya. Jadi jangan langsung lompat, ambil dulu yang paling kecil. Yang paling kecil perkiraannya berapa nih? Coba, kapsul paling kecil berarti nomor berapa? Di PPT-nya Bu Diana nomor 5. Kapsul yang paling kecil nomor 5. Perkiraannya berapa? 100 mg. 100 mg. Ya. Perkiraannya 100 mg.
Kalau 100 mg itu bulat gitu ya. Wah. Gitu ya. Jadi perhatikan pemilihan jangka kapsul itu kamu cocokkan juga dengan pasien yang akan meminum. Ya. Kemudian untuk menentukan berapa sih sakarum laktis yang kalian pakai, sebenarnya bisa kalian coba pakai kalibrasi. Ya. Kamu ambil kapsul kosong. Karena kan perkiraan kapsul itu nomor 5 100 mg, nomor 4 berapa ratus miligram, itu kan sebenarnya hal yang kira-kira. Ketika bahan aktifnya beda, isinya bisa jadi beda. Ya, jadi kalau mau menentukan gitu ya, kalau kamu sudah ada di lab, bisa jadi ambil gitu ya salah satu cangkang kapsul, misal ambil cangkang kapsul nomor 5, kemudian kamu isi dengan sakarum laktis full, ya. Jadi ambil cangkang kapsul, jadi gini, ambil cangkang kapsul kosong itu kamu timbang bobotnya berapa. Misal cangkang kapsul kosong, sambil diikuti ya, sambil kalian tulis. Cangkang kapsul kosong, misal bobotnya sekitar, ini misal ya saya asal sebut nih, misal bobotnya sekitar 20 mg. Kosong. Ya. Kemudian kamu isi penuh dengan sakarum laktis, ditimbang lagi, cangkang penuh, itu sekitar 200 mg, misal. Berarti bobot isi dari cangkang kapsul itu berapa? 180 mg. 180 mg. Dari 180 mg, kamu cek di resepmu. Oh, di resep saya ternyata cuma ada sekitar 88 mg, misal. Berarti kan sakarum laktis yang ditambahkan tinggal 180 mg dikurangi 88 mg. Didapatkan bobot berapa? Berapa kira-kira? 92 mg. 92 mg itu sakarum laktis per kapsul yang harus kamu timbang. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Bu. Ada yang mau, sorry. Etiket labelnya bagaimana? Etiket label bagaimana? Warna putih. Etiket putih sebenarnya? Untuk tablet antasidanya 3 kali sehari 1 tablet, 1 jam sebelum makan. Untuk yang kapsul antasidanya yaitu 3 kali sehari 1 kapsul setelah makan. Oke. Label? Ada nggak label? Tidak boleh diulang tanpa resep. Oke. Labelnya tidak boleh diulang tanpa resep dokter ya, karena di situ ada psikotropik. Wajib nggak boleh diulang tanpa resep dokter. Obat keras saja nggak boleh, apalagi psikotropika atau narkotika. Oke, untuk resep kapsul antasida ada yang mau didiskusikan nggak? Izin bertanya. Kalau misal dari bahan obatnya itu
kurang gitu, kurang kayak misal dari cangkangnya itu muat 100 mg, lalu bahan obatnya kita 80 mg. Yang harus ditambahkan itu apakah harus sakarum laktis aja gitu Ibu? Apakah ada bahan lain gitu yang boleh ditambahkan gitu, misal selain sakarum laktis gitu Ibu? Sebenarnya bisa kamu tambah glukosa. Boleh. Biasanya bahan tambahan yang dimasukkan itu sama dengan bahan tambahan yang masuk ke puyer. Ya, jadi bisa pakai glukosa, bisa pakai sakarum laktis gitu ya. Kalau sukrosa sih biasanya dihindari karena sukrosa itu kan sangat higroskopis ya, dia sangat menyerap air. Takutnya kalau nanti ditambah sukros, kapsulnya lengket. Jadi biasanya antara glukosa atau ini sakarum laktis. Pokoknya bahan-bahan yang tidak memberikan efek terapi jelas ya, dan dia bersifat inert, artinya dia tidak berinteraksi dengan semua komponen resep di situ. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, harus dipastikan kalau misalnya resepnya oral, diminum gitu ya, ya jelas bahan yang harus ditambahkan yang jelas bahan yang aman dikonsumsi secara peroral. Jangan kamu tambah talet. Kan nggak boleh dimakan. Gitu ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Yang bertanya, Bu. Silakan. Kalau untuk perhitungan cangkang kapsulnya itu menggunakan metode rule of seven, apakah juga tepat atau tidak, Bu? Terima kasih. Rule of seven itu kan bobot tablet, bobot keseluruhan ya. Jadi misal saya punya resep keseluruhan bobotnya saya hitung berapa, misal sekitar 250 mg misal, kemudian dirubah menjadi grain, ya nggak? Dirubah menjadi grain, kemudian hasil grainnya itu berapa dikurangi 7 dikurangi hasil grainnya, sorry. Baru ketemu nomor dan itu sesuai dengan nomor cangkang kapsul. Sebenarnya mau dibilang ya itu tadi, apapun metodenya itu sebenarnya semuanya itu cuman berdasar pendekatan. Karena apa? Karena gini, ibaratnya kan kapsul yang baik itu kan harusnya tidak kopong ya, harusnya benar-benar padat, ya kan? Dan kalau misalnya saya ibaratkan kapsul itu adalah toples gitu kan, kalau misalnya kapsul itu toples, berapa banyak bobot yang bisa masuk ke dalam suatu toples itu kan sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sangat dipengaruhi oleh densitas dari bahan tersebut. Apalagi kalau densitasnya itu macam-macam gitu ya, isinya dalam resep itu banyak sekali. Dan ya itu tadi, semuanya itu cuma perkiraan. Kalau saya bilang tepat ya bisa jadi tepat, bisa jadi juga enggak. Jadi biasanya kalau memang di lab gitu ya, atau praktek nyata, yang biasa dilakukan kalau misalnya masih awal, sorry kita break dulu ya, biar enggak keganggu.